Oke, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam tutorial pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Di bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan tabel dan form ya. Terakhir kita membahas proses pembuatan tabel supplier ya. Ada kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, di mana kode supplier ini adalah auto number ya. Jadi data yang tidak perlu kita input. Kemudian juga tabel transbeli ya, tabel transbeli, kode transaksi beli, tanggal transaksi, kode suppliernya ya. Kemudian kita relasikan tabelnya ya di database tools, kemudian relationship. Oke, ini dia ya relasinya. Oke, ini relasi yang pertama ya pada materi pertama ya. Ini dia. Kemudian ini relasi yang kedua, di mana di sini relasi antara tabel supplier dan tabel transbeli. Ya, di sini ada tabel masternya, kode supplier. Ini datanya akan diambil ke tabel transbeli ya. Ini dia kode supplier ya, menjadi foreign key. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan form untuk tabel supplier dan transbeli. Oke, pertama kita akan langsung saja membuat form untuk tabel supplier ya. Jadi langkah-langkahnya sama seperti materi sebelumnya. Kita aktifkan tabelnya ya, tabel supplier. Kemudian kita klik menu create dan form. Ya, create kemudian form. Nah, di sini maka tampillah sebuah form baru bernama supplier defaultnya. Ya, sesuai dengan nama tabelnya. Oke, langsung saja kita save. Ya, save. Oke, di sini save as-nya nama formnya supplier ya, biarkan saja supplier. Oke, kini dia sudah masuk ya. Sekarang tampilan dari form ini adalah layout view ya. Layout view kita akan ubah menjadi design view karena kita akan melakukan beberapa perubahan untuk tampilan dari form ini ya. Oke, kita design view. Ini dia tampilan desain dari formnya. Pertama kita akan melakukan perubahan template ya. Di sini bagian form header ya, form header di sini backgroundnya masih biru muda ya, sedangkan pada form yang lain sini warnanya sudah purple ya, ataupun di sini kita tema dari formnya itu warnanya adalah ungu seperti ini ya. Kita samakan ya, jadi kita antara tabel satu dan tabel yang lain harus konsisten ya dari segi tema ya, warna. Oke, kita klik kanan di bagian kosong ini ya, di bagian form header ya, kita klik kanan, kemudian pilih fill backcolor, kemudian kita pilih purple seperti ini ya. Kemudian untuk teksnya, labelnya kita ganti menjadi data master supplier. Oke, kita blok ya, kita blok. Kemudian fontnya kita, fontnya tidak masalah ya, Cambria. Hanya saja ukurannya ya, ukurannya 18, kemudian warnanya kita ganti menjadi putih ya, jadi biarkan ukurannya 18. Oke, warna hurufnya hitam, kita ganti menjadi putih ya, agar sesuai dengan background ya, backgroundnya ungu, fontnya berarti kita ganti menjadi putih. Oke, kemudian untuk labelnya di sini kita kecilkan ya, kita kecilkan seperti ini ya, kita save. Oke, kemudian untuk logonya, auto logonya ya, di sini auto logo kita ganti ya di bagian all, kemudian picture ya, picture di sini kita browse ya, kita browse ya, kita browse di sini, kita pilih auto logonya, image-nya di sini kategori kita gunakan. Oke ya, jadi kalau gambar di sini masih kurang lengkap ya, Anda bisa mencari gambar di internet ya. Ya, lebih bagus gambarnya berekstensi PNG karena ekstensi PNG ini mendukung transparansi ya, transparansi, jadi backgroundnya transparan. Kita klik OK seperti ini ya. Oke, kita save. Kemudian di tabel ini ya, di form ini ya, maaf, di form ini kita juga memiliki tabel ya, tabel transbeli ya, karena tabel supplier ini berelasi dengan tabel transbeli ya. Di sini tampil dua ya, yang pertama form ya, form data dari tabel supplier, dan tabel transbeli, karena antara dua tabel ini, supplier dan transbeli, berelasi
Jadi kalau kita jalankan, ya, kita jalankan di menu home, view-nya kita ubah. Nah, di sini dia tampil form dan datasheet ya. Jadi ini dua tabel yang berbeda, ya, dua tabel yang berbeda. Ya, untuk kasus ini, ya, untuk kasus ini kita akan menampilkan dua-dua seperti ini ya. Jadi formnya tampil dan transbelly juga tampil ya, biar gampang. Ya, beda dengan form-form sebelumnya. Oke, kita edit untuk masing-masing objeknya ya. Pertama kita akan mengecilkan ukuran dari kode suppliernya ya. Text fill-nya kita kecilkan ya. Kita klik kode suppliernya. Oke, kita kecilkan text fill-nya. Oke, mungkin seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian di sini masih ada layout-nya ya. Kita harus meremove layout-nya agar kita sewaktu kita mengecilkan satu objek yang lainnya tidak ikut mengecil. Ya, jadi caranya ini kita blok semua objeknya yang ada di detail ya, kita blok. Kemudian kita klik kanan ya, atau klik ya. Kemudian pilih layout dan remove layout. Oke, sekarang layoutnya sudah kita remove. Jadi kita bisa mengecilkan objek ini ya, kode supplier kita kecilkan. Oke, yang lainnya tetap ya. Kemudian nama supplier, alamat dan telepon kita kecilkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu lagi untuk ukuran dari masing-masing objek. Nah, di sini contohnya kode supplier ya. Tinggi objek kode supplier dengan tinggi objek nama supplier ini berbeda, alamat dan telepon juga ya. Jadi kita harus menyamakan tinggi dari masing-masing objek ini. Contohnya di sini kita akan menggunakan tinggi dari kode supplier ya. Jadi kita klik di kode supplier, di propertiesnya kita akan melihat tingginya di sini ya, propertiesnya ya, kode supplier. Ya, di sini ada height. Ya, height ini adalah tinggi dari objek ini ya. Height di sini value-nya adalah 0,635 cm. Ya, jadi nilainya ini, height-nya ini kita blok, kemudian kita copy, klik kanan, copy ya. Kita copy nilainya. Kemudian untuk objek yang lain ya, dari telepon sampai ke nama supplier ini kita blok. Ya, untuk tabelnya tidak usah ya. Jadi kita ngeblok hanya telepon sampai ke nama supplier. Kita paste di height ini. Karena height ini nilainya 1,032 ya. Jadi ini terlalu tinggi ya. Jadi kita blok. Kemudian kita pastekan height dari kode supplier tadi yang telah kita copy. Ini dia 0,635 ya. Kita tekan tombol enter di keyboard. Oke, maka secara otomatis tinggi dari objek ini akan mengikuti tinggi objek di kode supplier. Nah, di sini tinggal kita atur. Ya, kita gunakan panah ke atas di keyboard ya untuk mengaturnya biar lebih gampang. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini juga. Nah, kemudian objeknya kita blok ya. Kita blok objeknya. Semua objeknya kita blok. Kemudian di menu home kita akan mengganti jenis hurufnya ya. Jenis fontnya kita di sini menggunakan Tahoma, ukurannya 10. Ya, 10. Kemudian warna hurufnya di sini kita gunakan warna otomatis ya, hitam ya. Seperti ini. Warna hitam. Nah, kemudian untuk labelnya ini sementara kita save dulu, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita edit untuk labelnya ya. Label di sebelah kiri. Oke, kita klik kanan, kita pilih design view. Labelnya di sini kita ganti ya, huruf K-nya kapital seperti ini. Ya. Kode supplier. Kemudian di sini nama supplier. Di sini kita masukkan alamat. Di sini kita masukkan telepon. Ya, seperti ini. Kemudian ini labelnya kita blok, kita jadikan perataannya menjadi rata kanan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi sedikit lebih rapi. Nah, kemudian
Jangan lupa untuk merubah background dari text filenya ya. Jadi kita blok text filenya yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini label, sebelah kanan adalah text fill ataupun text box ya. Kita blok text filenya atau text boxnya ya. Di propertiesnya kita harus merubah di bagian back color ya. Back color di sini background 1 ya, value-nya kita ganti. Kita klik tombol builder ya, tombol titik-titiknya kita klik. Kita ganti menjadi purple 3. Di sini kita background untuk text box-nya adalah purple 3. Sama seperti form yang lain ya, purple 3. Kemudian border style-nya kita di sini menggunakan dots ya, titik-titik ya. Dots. Oke, kemudian untuk border color-nya, warna dari border text fill-nya ya, itu kita ganti menjadi purple. Nah, ini dia purple seperti ini. Nah, kita save, coba kita preview. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menjadikan dia dalam bentuk pop-up dan modal ya, karena di sini formnya masih full screen ya, satu layar seperti ini ya. Jadi kita desain ulang ya, view-nya kita ubah menjadi desain view ya, view-nya ubah ke desain view, atau cara lebih gampang kita hanya tinggal melakukan klik kanan di sini ya, klik kanan di form, kemudian pilih desain view ya. Oke, detailnya kita ganti menjadi form ya, pada bagian property sheet-nya ya, form, selection-nya form. Kemudian caption-nya pertama kita ubah. Caption-nya di sini kita masukkan karakter spasi ya, seperti ini ya, spasi. Kemudian untuk pop-up-nya kita ganti menjadi yes. Kemudian modalnya kita ganti menjadi yes. Ya, pop-up yes, modal yes, kemudian auto center-nya no, kita ganti menjadi yes. Record selector-nya dari yes kita ubah menjadi no. Nah, ya. Jadi sini terdapat banyak sekali properties ya, pengaturan ya. Ya, ini adalah beberapa pengaturan yang kita lakukan untuk aplikasi kita. Jadi Anda bisa mencoba pengaturan lain. Contoh di sini ada border style ya, navigation button, scroll bar-nya, control box-nya dan lain sebagainya ya. Jadi bisa Anda pelajari untuk setiap properties di bagian kanan ini ya, untuk setiap objek ya. Jadi sangat banyak sekali pengaturannya di sini ya. Jadi kita hanya membahas beberapa pengaturan yang dianggap perlu untuk pembuatan aplikasi penjualan ini. Oke, jadi pengaturan tadi pertama adalah captionnya, spasi, pop up, modal, kemudian auto center, kemudian record selector ya. Ada beberapa pengaturan. Oke, kita save ya, kita jalankan. Oke, sekarang formnya sudah jalan dalam bentuk pop up ya, seperti ini. Untuk ukuran formnya ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita kecilkan lagi. Kita klik kanan, kita desain view lagi ya, desain view. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ini bisa kita kecilkan formnya, kita kecilkan ya. Untuk yang di bawah kita kecilkan juga ya, kita kecilkan. Ini kita tarik ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Save, hasilnya ini dia. Nah, sekarang kita akan membuat tombol ya, tombol untuk tambah data, simpan data dan hapus data ya. Ini sama seperti materi untuk form yang sebelumnya ya. Oke, jadi kita desain lagi, klik kanan, kemudian pilih desain view. Oke, ini kita atur ya, kita panjangkan sedikit mungkin. Oke, seperti ini ya. Oke, kita sekarang akan membuat tombol untuk form ini ya. Pertama kita akan membuat tombol tambah data ya, tambah data baru. Jadi di menu desain kita pilih button ya pada controls. Oke, kita klik di areal form. Oke, di sini di bagian command button wizard-nya kita pilih record operation ya, seperti sebelumnya. Kemudian add new record. Next. Di sini kita tipe button adalah text ya. Teksnya dan tambah. Next. Oke, di sini namanya CMD. Tambah. Finish.
Oke, kemudian ambil lagi ya button, klik di areal form, kemudian kategorinya record operation, actionnya save record. Next, ini teksnya dan simpan. Next, CMD nya CMD simpan. Finish, ini dia. Kemudian satu lagi ya, button, kemudian kita klik di areal form, pilih record operation, kemudian delete record. Next, teksnya kita ganti menjadi dan hapus, dan hapus. Next, CMD nya CMD hapus, seperti ini. Finish. Oke, 3 tombol sudah jadi ya, 3 tombol sudah jadi. Sekarang kita atur posisinya ya. Ini kita blok dulu ya, kita blok. Kita akan melebarkan ya, meninggikan tabel buttonnya sedikit seperti ini. Kita tinggikan sedikit, kita lebarkan. Oke, ini dia. Kita atur posisinya. Oke, di sini dan di sini. Ini dia. Oke, seperti ini ya. Oke, ini dia previewnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan perubahan untuk background dari buttonnya ya, tombolnya. Jadi kita desain ulang, desain view, kemudian buttonnya kita blok ya, 3 buttonnya kita blok, kemudian kita pilih property sheet ya. Di propertiesnya kita atur seperti materi sebelumnya untuk form barang, kategori dan satuan. Di sini kita ubah untuk back colornya ya. Back colornya di sini kita ganti ya, back color kita ganti menjadi warna purple ya, purple. Oke, sudah berubah. Kemudian cursor on hovernya juga ya, hyperlink hand ya. Oke, back color sudah. Hover colornya ya, hover color ketika diarahkan mouse ya, kita memilih warna biru ya, yang ini biru. Kemudian for colornya untuk warna hurufnya kita putih untuk button ini ya. Kemudian hover for color ya, ini for color untuk warna huruf. Kalau yang ini hover ya, dari for color ketika objeknya diarahkan mouse ya, kursor ya, maka warna fontnya tetap putih di sini. Kita pilih putih lagi ya, putih. Kemudian bordernya kita lihat, border back color. Oke, ini dia border color ya. Bordernya kita pilih putih ya. Dan fontnya di sini kita gunakan Tahoma. Tahoma ukurannya 10. Nah, seperti ini ya, kita save. Coba kita jalankan. Oke, ini dia. Ya, sudah berubah. Ya. Kemudian untuk tambah datanya kita akan membuat go to control ya. Jadi kita sewaktu mengklik tombol tambah data, kursornya langsung aktif ke nama supplier ya, bukan ke kode supplier. Ya, jadi caranya kita desain ulang. Kita klik tombol tambahnya. Kemudian di sini aktif ya, CMD tambah. Di bagian event ya, di bagian event kita akan menuju ke nama underscore supplier ya. Jadi di eventnya kita klik, on kliknya di sini kita klik buildernya ya, tombol builder. Ini dia tombol titik-titiknya. Ini dia jendela makro kita. Di bagian add new action ya, add new action ya, di bagian ini kita tambahkan action baru di sini yang namanya go to control. Oke, go to control ini dia. Kemudian kita akan diminta memasukkan control name ya. Di sini kita masukkan n. Oke, langsung muncul ya nama supplier ya. Kita tekan tombol tab di keyboardnya. Oke, masuk dia nama supplier ya, nama supplier untuk nama kontrolnya ya. Jadi nama supplier kita save. Oke, di sini kita tutup ya. Kita save.
aksesnya, kita jalankan lagi formnya ya, kita tes klik tombol tambah. Oke, maka kursornya akan aktif ke nama supplier ya, misalkan di sini nama suppliernya Logika Komputer, alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 12, Kota Kuala Simpang ya. Nomor teleponnya di sini kita masukkan asal ya, 0641. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, kita simpan. Oke, di sini data tabel masih kosong ya. Kenapa? Karena kita belum ada transaksi dari pihak toko ke supplier ya. Belum ada transaksi ya, belum ada transaksi. Jadi kalau kita ada beli barang ke Logika Komputer, masuk kemari nanti ya total transaksinya. Oke, kita tambah satu lagi ya, tambah. Sekarang nama supplier misalkan misalkan DD Komputer terima ya, alamatnya misalkan Jalan Iskandar Muda nomor 56, Kota Medan misalkan. Teleponnya oke, misalkan seperti ini ya. Kita simpan. Oke, sudah masuk ke tabel ya. Kalau kita lihat di tabel supplier, oke, sudah ada 2 data di sini. Transaksinya juga masih kosong ya. Ya, 2 data. Oke, berhasil ya, tambah dan simpan. Sekarang kita buat script untuk hapus data ya, karena di sini bahasanya masih bahasa Inggris ya. Jadi langkah-langkahnya, kita buka kembali salah satu form ya, barang, kategori ataupun satuan ya. Kita klik kanan di form satuan misalkan, kita desain view. Oke, ini dia form satuan ya, dalam mode desain view. Kemudian di bagian form ya, bagian form, kemudian event di sini before del confirm sudah ada prosedur ya. Kita klik tombol buildernya, maka nanti akan tampil jendela Visual Basic seperti ini. Ya, kita copy codingan, kita copy dari response sampai ke end if ya. Kita copy, klik kanan, copy. Kini kita tutup Visual Basic-nya. Kemudian kita kembali ke form supplier. Oke, di sini sudah pas ya, form, kemudian event. Di sini before del confirm masih kosong ya. Kita klik tombol buildernya ya, tombol builder di sebelah kanan ya, tombol titik-titik ini kita klik. Kemudian kita pilih kode builder. Oke. Oke, sama ya tampilannya. Yang ini satuan, yang ini supplier ya. Ini dia form satuan, form supplier. Kita paste. Ya, script yang ini tadi kita paste. Ini dia sama scriptnya. Ya, yang atas sama yang bawah ya, sama ya. Untuk form ini, form supplier dan form satuan sama. Kita save. Ini yes ya. Yes. Kita tutup Visual Basic-nya. Sekarang kita tes menjalankan form ini ya. Kita save, kemudian kita jalankan formnya. Ini dia. Kita hapus data. Oke, sudah berubah. Hapus data. Ini question ya, VB question. Ini message-nya. Anda yakin ingin menghapus data ini? VB yes no. Oke, seperti ini ya, sudah berhasil ya untuk data master supplier. Ya, untuk transbelinya kita belum kita buat ya form ya. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya nanti ya untuk proses pembuatan form transbeli. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.